Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Pecahan bilangan yang merupakan salah satu kelompok bilangan bulat dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Pada gambar ini ada sebuah lingkaran yang terbagi menjadi dua, dan salah satu bagiannya diarsir. Melambangkan dengan nilai 1 per 2, di mana 1 untuk bagian yang diarsir dan 2 untuk lingkaran yang terbagi menjadi dua bagian. Contoh selanjutnya ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian dan ada 3 yang diarsir, sehingga melambangkan 3 per 4, di mana 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Bagian-bagian pecahan 3 per 5, di mana 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Pecahan dalam garis bilangan. Di sini terdapat sebuah garis bilangan. Kita fokuskan pada 0 dan 1. Kita perbesar menjadi seperti ini. Pada garis bilangan 0 dan 1, kita beri titik di tengahnya. Titik di tengah ini senilai dengan 1 per 2 atau setengah. Dan titik pada angka 1 senilai dengan 2 per 2. Garis bilangan selanjutnya kita beri titik 2 pada garis bilangan. Titik yang merah pertama senilai dengan 1 per 3 dan titik merah yang kedua senilai dengan 2 per 3 dan titik pada angka nomor 1 senilai dengan 3 per 3. Garis bilangan selanjutnya kita beri tambahan 3 titik merah, di mana titik merah yang pertama senilai dengan 1 per 4, titik merah yang kedua senilai dengan 2 per 4, titik merah yang ketiga senilai 3 per 4, dan pada titik 1 senilai dengan 4 per 4, di mana 2 per 2, 3 per 3, dan 4 per 4 senilai dengan 1. Pecahan senilai. Dua pecahan atau lebih yang pembilang dan penyebutnya berbeda tetapi nilai pembandingnya sama. Ilustrasi atau contohnya 1 per 2 dengan 2 per 4 itu adalah sama, di mana jarak 0 ke 1 per 2 dan jarak 0 ke 2 per 4 sama besarnya. Sehingga 1 per 2 dapat dinyatakan sama dengan 2 per 4. Ilustrasi selanjutnya, terdapat sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 3. Dua bagian diarsir senilai dengan 2 per 3, dan contoh selanjutnya ada persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian dan 4 yang diarsir sehingga senilai dengan 4 per 6. Kita perhatikan bagian yang diarsir warna hijau dan warna orange besarnya sama, sehingga dapat diartikan 2 per 3 sama dengan 4 per 6. 1 per 2 sama dengan 2 per 4 dan 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Kenapa demikian? Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan angka yang sama. Di sini sama-sama dengan dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 2 per 3 juga sama-sama dikali 2, sehingga hasilnya menjadi 4 per 6. Dua cara mencari pecahan senilai. Pertama, penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kedua, penyebut dan pembilang dibagi dengan angka yang sama. Penyebut dan pembilang dibagi dengan bilangan yang sama,
biasa kita temukan saat kita akan menyederhanakan pecahan. Pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran contohnya 3, 2, per 5, di mana 3 berarti bilangan bulat dan 2 per 5 berarti bilangan pecahan biasa. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat nilai pembilangnya lebih besar dari penyebut. Langkah yang perlu kita lakukan, cukup membagi pembilang dengan penyebut. Setelah dibagi, kita dapat menuliskan hasilnya sebagai berikut. Hasil bagi merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Sisa pembagian adalah pembilang yang baru. Penyebutnya adalah bilangan yang membagi, atau penyebutnya tetap sama. Contohnya, 5 per 3. 5, perhatikan angka 5 dan 3, di mana pembilangnya atau 5 lebih besar dibanding penyebut atau 3-nya. Kesimpulannya, pecahan tersebut dapat dirubah menjadi pecahan campuran. 5 per 3 jawabannya 5 dibagi 3. Hasilnya adalah 1 sisa 2. Maka 1, 2 per 3. Merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya 1, 2 per 3. Di mana penyebut dikalikan dengan bilangan bulat lalu ditambahkan dengan pembilang per penyebut. Sehingga 3 kali 1 ditambah 2 per 3. Hasilnya adalah 5 per 3. Contoh yang kedua, kita langsung ya. 4, 5 per 8. 8 dikali 4 ditambah 5 per 8. Hasilnya adalah 37 per 8. Pecahan desimal. Bentuk lain dari pecahan dengan penyebutnya per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ditulis 1 per 10 ditulis 0,1, 1 per 100 ditulis 0,01, dan 1 per 1000 ditulis 0,001. Merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh yang pertama 2 per 5. Titik-titik 10. Kenapa? Karena 5 mendekati 10. 2 per 5 sama dengan titik-titik per 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2 hasilnya 10. Sehingga pembilangnya atau 2 kita kali 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga hasil ada 4 per 10 kita rubah ke pecahan desimal menjadi 0,4. Selanjutnya 15 per 20. Titik-titik per 100. 20 kita akan jadikan 100. 15 per 20. Titik-titik per 100. 20 kali berapa yang hasilnya 100? Ya, 20 kali 5. Sehingga kalau 20 dikali 5, 15 juga harus dikali 5. 15 kali 5 hasilnya adalah 75. Sehingga 75 per 100 dirubah menjadi desimal adalah 0,75. Selanjutnya contoh yang ketiga 24 per 125. Titik-titik per 1000. 125 kita jadikan per 1000. 125 kali berapa yang hasilnya? 1000. Ya, kita kali 8. Sehingga 24 juga harus kita kalikan 8. Hasilnya adalah 192. Sehingga kita rubah menjadi pecahan desimal adalah 0,192. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan desimal 3 per 8. Artinya 3 dibagi 8. Karena tidak bisa, kita tambahkan di atas 0 dan koma. Dan di belakang 3, kita tambahkan 0. Sehingga 30 dibagi 8, 3 sisa 6. Kita tambahkan 0, 60 dibagi 8, hasilnya 7 sisa 4. Tambahkan
Tambahkan lagi nolnya. 40 dibagi 8 hasilnya 5, sisa 0 atau habis. Sehingga pecahan desimalnya adalah 0,375. Merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh yang pertama, 0,8. Perhatikan, di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 8. Sehingga penyebutnya adalah 10, karena di belakang koma terdapat satu angka. Pembilangnya adalah angka itu sendiri, 8. 8 per 10 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 4 per 5. Contoh selanjutnya, 0,35. Di belakang koma terdapat 2 angka. Sehingga penyebutnya adalah 100 dan pembilangnya adalah 35. 35 per 100 kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. Hasilnya adalah 7 per 20. Contoh yang ketiga, 0,675. Di belakang koma terdapat 3 angka, sehingga penyebutnya adalah 1000 dan pembilangnya adalah 675. 675 per 1000 kita sederhanakan dibagi 5 terlebih dahulu. Hasilnya 125 per 200. Masih bisa kita sederhanakan lagi, kita sama-sama bagi 25. Hasilnya adalah 5 per 8. Sekian pembelajaran tentang pecahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.